Pernah nggak sih kalian cari sesuatu di internet, hasilnya malah bikin bingung? Nah, hari ini kita bakal mecahin satu misteri yang ternyata berawal dari pencarian online yang super simple buat sebuah merek yang kayaknya kita semua udah kenal banget. Coba deh, kalau saya sebut kata Zoom, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Saya berani taruhan, kita semua mikirin hal yang kurang lebih sama. Ya pastinya ini kan, platform konferensi video yang, ya ampun, udah jadi bagian dari hari-hari kerja kita. Rapat virtual, langganan pro, diskon-diskon. Inilah Zoom yang kita kenal yang kita pakai hampir setiap hari. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi menarik. Tiba-tiba, di antara penawaran langganan buat meeting, muncul sebuah paket mikrofon untuk podcast. Tunggu-tunggu, ini produk sampingan yang kita nggak pernah denger atau gimana? Dan makin aneh lagi, sebuah alat rekam portable dengan banyak input dan track. Ini jelas bukan cuma aksesori biasa, ini hardware yang serius buat produksi audio. Jadi sebenarnya ada apa sih ini? Oke, biar nggak pusing, kita coba bedah satu persatu ya. Kita mulai dari Zoom yang kita semua udah kenal banget, biar kita punya pegangan yang jelas. Coba deh perhatiin deskripsi resmi mereka. Ini bukan lagi sekedar aplikasi buat video call biasa. Mereka menyebut diri mereka platform kerja berbasis AI. Jadi fokusnya jelas banget, ningkatin koneksi dan produktivitas di dunia kerja. Dan ini kelihatan banget dari produk-produk mereka. Semuanya itu software buat kolaborasi. Mulai dari meeting, chat, sampai ada asisten AI-nya segala. Semuanya berbasis cloud dan terintegrasi satu sama lain. Nah, testimoni dari pelanggan ini benar-benar ngejelasin tujuannya dengan pas, yaitu untuk ngurangin ribet, nyatuin semua alat kerja biar kolaborasi jadi mulus. Jelas ya, identitas Zoom yang pertama adalah alat produktivitas buat bisnis. Tapi, tunggu dulu, itu baru setengah dari ceritanya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru dan gak terduga. Sekarang, yuk kita bongkar identitas yang kedua. Sebuah perusahaan dengan nama yang sama persis, tapi misinya beda total. Nah, langsung kerasa kan bedanya? Bukan untuk perusahaan, bukan untuk rapat, tapi untuk para kreator. Misi mereka udah jelas beda arah. Dan produk-produknya bener-bener ngebuktiin itu. Coba lihat daftarnya deh. Ada perekam portable, mixer, prosesor efek, mikrofon. Ini semua hardware loh. Alat-alat yang dipakai sama musisi, podcaster, atau filmmaker buat bikin karya mereka. Jadi, titik krusialnya tuh di sini. Salah satu produk andalan mereka yang namanya Handy Recorder itu alat buat ngerekam suara di lapangan tapi kualitasnya setara studio. Jadi ini semua tentang menciptakan sesuatu, bukan cuma berkomunikasi. Oke, sekarang waktunya kita satuin semua potongan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Nah, ini dia perbandingannya kalau kita jejerin. Di kiri kita punya Zoom, si platform komunikasi yang basisnya software, targetnya buat bisnis, dan websitenya di zoom.us. Terus di kanan ada Zoom, si perusahaan hardware buat para kreator audio dan video, yang websitenya di zoomcorp.com. Bener-bener dua dunia yang beda banget, tapi kejebak dalam satu nama yang sama. Kebingungan nama ini sebenarnya contoh kecil dari gesekan yang sering kita alami di dunia digital. Kadang buat dapetin info yang bener aja, kita harus lewatin rintangan-rintangan yang nggak terduga. Malah kadang-kadang website sumbernya sendiri yang bikin ribet. Ini cuma pengingat kecil aja sih. Kalau di balik layar, internet itu jauh lebih ruwet dari kelihatannya. Oke deh, tapi kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Terus kenapa sih kita bahas ini semua? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah dua Zoom ini? Intinya tuh ini, yang satu fokusnya menghubungkan tim Anda buat memfasilitasi kolaborasi. Satunya lagi fokusnya menangkap suara Anda buat memungkinkan kreasi. Dua tujuan yang fundamental banget bedanya. Ini jadi bukti kalau konteks itu segalanya. Satu kata yang sama, Zoom, bisa ngebawa kamu ke ruang rapat virtual atau malah ke studio rekaman. Mesin pencari kan cuma bisa nebak-nebak mana yang sebenarnya kita maksud. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Di era digital kayak sekarang, di mana hasil pencarian itu jadi segalanya, gimana caranya dua perusahaan yang beda total bisa sama-sama sukses pakai nama yang identik? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang pada akhirnya benar-benar memiliki nama itu di pikiran kita semua? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.